Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyani dengan NPM 2353024005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel dan bahan penyusun sel, lebih tepatnya pada sel eukariota. Apa sih itu sel? Nah, sel itu adalah struktur terkecil dari organisme. Ukuran dan struktur sel demikianlah kecilnya untuk dapat dilihat pengorganisasian bagian-bagian sel berkomunikasi dan bekerja sama untuk melakukan sebuah fungsi. Jadi sel itu adalah struktur terkecil dari organisme. Sel sendiri itu memiliki karakteristik, yaitu yang pertama adalah sel memiliki karakter kompleks dan tertata, sel mempunyai program genetik, sel mempunyai bentuk dan menggunakan energi, sel mampu menghasilkan berbagai macam reaksi kimia, sel mampu untuk melakukan aktivitas mekanik, sel mampu merespons stimuli, sel mampu mengatur diri, dan sel mampu membelah diri. Nah, struktur sel eukariota. Sel eukariota merupakan sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran, sehingga sel ini memiliki dua membran, yaitu sitoplasma dan membran inti. Sel eukariota itu bisa disebut dengan sel yang kompleks, berbeda dengan sel prokariota yang tidak memiliki inti sel. Karakteristik sel eukariota sendiri itu yang pertama, mempunyai kelompok organel membran sitoplasmik. Reproduksi seksual membutuhkan proses meiosis dan fertilisasi. Yang ketiga itu dinding sel mengandung selulosa pada tumbuhan. Yang keempat, mempunyai organel sitoplasmik khusus untuk respirasi aerob mitokondria dan untuk fotosintesis kloroplas. Nah, yang terakhir itu karakteristik sel, terdapat 2 kopian gen per sel diploid, masing-masing berasal dari induknya. Bahan penyusun sel sendiri itu yang pertama ada air. Air merupakan 70% dari berat sebuah sel. Peranan air adalah sebagai pelarut dan pengangkut senyawa-senyawa yang dibutuhkan maupun yang harus dibuang oleh sel. Air itu ada 3 jenis, yaitu air intramolekul, air terikat, dan air bebas. Ada juga senyawa organik. Nah, senyawa organik penyusun sel itu ada protein, nukleotida, dan asam nukleat, lipid, serta sakarida. Senyawa anorganiknya sendiri yaitu senyawa di dalam sel yang berperan sebagai kofaktor reaksi, enzimatis, dan sebagai penyusun bahan sel. Contohnya yaitu ada atom logam, seng, ada besi, dan ada tembaga. Nah, sebelum membahas tentang sel eukariota, lebih tepatnya sel hewan dan tumbuhan, lebih dahulu kita mengetahui bagaimana asal-usul sel eukariota. Nah, secara umum telah diakui bahwa sel prokariota muncul sebelum sel eukariota. Pengakuan pertama dibuktikan dari catatan fosil yang menunjukkan bahwa sel prokariota pernah ada kira-kira 2,7 tahun yang lalu. Pengakuan kedua itu dibuktikan dari kenyataan bahwa 2 jenis sel tersebut memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Pada tahun 1970, secara umum diyakini bahwa sel eukariota berkembang dari sel prokariota dengan cara evolusi, sehingga sel eukariota berkembang menjadi sel yang lebih kompleks. Teori endosimbion. Nah, hipotesis ini menggambarkan sebuah susunan sel tunggal yang kompleks dapat terbentuk dari 2 atau lebih sel sederhana yang memiliki hubungan simbiosis satu dengan yang lainnya. Seperti pada gambar bisa dilihat, yaitu ada susunan sel anaerob.
Nah, sel prokariota sendiri itu merupakan sel yang kompleks. Jadi sel itu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk struktur sel hewan sendiri itu memiliki yang pasti ada membran sel, lisosom, nukleus, nukleolus, membran inti, vakuola, mitokondria, badan Golgi, ribosom, retikulum endoplasma halus, kromatid, retikulum endoplasma kasar, sitoplasma, dan sentriol. Nah, bisa dilihat bagaimana bentuk dari retikulum endoplasma atau RE. Ada ribosom. Nah, selanjutnya yaitu ada sel prokariota pada tumbuhan. Nah, karena struktur sel hewan dan sel tumbuhan itu hampir sama, tapi ada yang membedakan dari struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini saya akan membahas organel khusus pada sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Nah, dinding selnya itu di dalam dinding sel itu ada dinding sekunder, ada lamela tengah, plasmodesmata, dan dinding primer. Nah, dinding sel tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Terus fungsi dinding sel itu sendiri yaitu sebagai penyokong sel, melindungi selaput plasma, memelihara keseimbangan sel dari tekanan, dan memberi bentuk sel. Yang kedua, organel khusus pada sel tumbuhan yaitu ada vakuola. Nah, vakuola itu tampak lebih besar pada tumbuhan dewasa. Nah, vakuola itu memiliki 3 jenis, yaitu vakuola tengah atau tonoplas yang mendominasi sel tumbuhan. Nah, vakuola tengah atau tonoplas itu sendiri memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, untuk vakuola makanan itu memiliki fungsi sebagai pencernaan, penyimpanan, dan pengedaran makanan. Nah, jadi untuk yang tonoplas itu untuk penyimpanan makanan. Nah, untuk yang vakuola makanan itu untuk tempat pencernaan, penyimpanan, dan pengedaran makanan. Yang ketiga ada vakuola kontraktil, yaitu vakuola yang berdenyut sebagai osmoregulator, pengatur nilai osmotik dalam sel. Nah, fungsi vakuola sendiri yaitu sebagai tempat penyimpanan zat makanan, tempat penyimpanan pigmen, tempat penyimpan minyak atsiri, memasukkan air melalui tonoplas, tempat penimbunan sisa metabolisme. Yang ketiga itu ada plastida. Plastida merupakan organel bermembran rangkap yang berasal dari perkembangan proplastida di daerah meristematik. Nah, di dalam plastida itu terdapat ada kloroplas, yaitu memiliki struktur seperti membran dalam, membran luar, ada tilakoid, dan ada grana. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, plastida itu dibedakan menjadi kloroplas yang mengandung klorofil. Nah, kromoplas yaitu mengandung pigmen non fotosintetik, yaitu berwarna merah, oranye, dan kuning. Dan leukoplas itu tidak berwarna. Jadi tumbuhan itu memiliki warna hijau itu karena mengandung klorofil. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.